Di video ini saya akan bahas cara kasih penilaian ke tugas di University of the People yang bentuknya assignment unit. Assignment unit ini saya rekam langsung live dari tugas saya dari course yang lagi aktif. Jadi biasanya kita harus memberikan penilaian ke 3 pelajar lain. Nah, di sini ada 3 tombol assess. Dan kalau kita lihat di halaman utama dari course-nya, ini kan sudah ada unit 2 solutions, jadi jawabannya ada di sini. Kita bisa ngikutin jawaban ini untuk melakukan penilaian. Nah, sekarang saya coba nilai 1. Ini saya sudah buka juga PDF jawabannya. Nah, ini notifikasi ke apa ini? Here you see the submission of one of your fellow students. The submission should be anonymous. If it is not, please add a note for student to remove his personal identifying. Oh, ini lebih ke informasi bahwa ini harus dinilai secara anonymous. Jadi kalau pelajarnya lupa cantumin namanya, kita harus kasih info ke dia. Ya, sesuai bahasa Inggrisnya lah ya. Saya tutup aja dulu. Oke, yang jawaban 1, pertanyaannya, oh dia langsung jawaban di sini. Oke, lalu karena yang jawaban untuk nomor 1 ini sebenarnya yang penting ada citation-nya, tapi harus mengikuti APA style-nya, jadi ada formatnya tersendiri untuk ngerjain. Nah, ini untuk penilaiannya. Nah, ini cara menjawabnya harus seperti ini. Referensinya mana segala macam. Tapi ternyata si pelajar ini hanya menjawab seperti ini. Dia tulis dictionary, tapi dia tidak cantumkan URL-nya dan tanggal access-nya. Coba kalau dilihat di sini kan ada tanggal access-nya, khususnya untuk situs yang library seperti Wikipedia yang bisa berubah-ubah informasinya. Jadi kita bisa kasih grade excellent kah? Atau ini ada bintangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau kita kurangi 1 kah? Tapi karena dia perintahnya di sini harus seperti ini. Nah, ini lagi subjektif atau subjektif menurut penilaian si peers, si pelajar. Harusnya gimana? Kalau saya menilainya begini. Kalau saya nilainya berarti for answer, saya cantumkan this is my assessment point. Answer, format, references. Saya jadi kasih penilaian 3. Nah, contohnya di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bintang ya. Kalau si pelajar memenuhi 3 aspek ini, berarti kita anggap 7 bagi 3. 7 bagi 3 itu artinya 2, sekian, 2,6. Oke, berarti untuk memenuhi satu aspek nilainya adalah 2,6. Nah, saya ada kalkulasinya seperti itu. Nah, ini bisa masing-masing. Sayangnya, tidak semua mahasiswa seperti itu. Ada yang asal-asal pilih. Kalau dilihat dari jawaban ini kan berarti dia sudah jawab. Jawabannya ada, tapi referensinya bentuknya tidak sesuai perintah. Tidak ada tanggalnya, format citation-nya, format kutipannya juga salah. Berarti dia hanya dapat 1 poin. Nah, yang terjawab hanya di bagian answer-nya saja, formatnya tidak, referensiesnya juga tidak, karena referensiesnya harusnya jelas seperti ini. Jadi, berarti dia hanya dapat 3 bintang. Nah, ini penilaian dari saya. Terus, yang aspek itu letter D is correct. Letter D, nah ini, letter D, jawabannya adalah D. Ini sebenarnya multiple choice, pilihan berganda. Kita lihat di jawabannya. Yang benar adalah D di sini. Berarti oke, dia benar. Oke. Yes. Nah, jawabannya beda kan? Kalau yang nomor 1 tadi pakai bintang, yang di sini pakai yes or no.
kolom komen inilah yang saya sempat infokan bahwa kadang ini instruktur menilai, kadang tidak. Jadi kalau kita kosongkan, serba salah juga. Jadi lebih baik diisi aja deh. Walaupun jawabannya cuma seperti ini ya, tapi kadang ini dinilai ada bobot poinnya loh. Saya nggak ngerti bagaimana basis penilaiannya, dan ini tidak pernah mereka jelaskan. Sepertinya lebih ke subjektif, harusnya ini lebih ada objektivitasnya ya, penilaiannya seperti apa, komennya seperti apa, harus bagaimana, tapi ternyata enggak. Ini sekarang aspek 3, jawaban nomor 3. There was tea between 4 and 5, both and 5 answer, both 5 and 5. Oke, kita lihat di answer-nya. Ini di answer-nya 5. Tapi or both 5 can accept either number 4 or 5. Nah, di sini jawabannya beda dengan solution yang diberikan. Di sini solutionnya 5. Bisa dilihat kan ya di layar, tapi sedangkan di assessment-nya ini 4 atau 5. You can accept either number or 4 and 5 as an answer. Nah, ini belum tentu pelajar lain punya penilaian seperti ini. Bisa jadi kita udah jawab 4 dan 5, mereka jawab salah, harusnya 4 aja. Atau kita jawab 4 dan 5, mereka jawab salah, harusnya 1 aja. Nah, inilah yang bisa jadi permasalahan juga, tergantung si pelajarnya seperti apa. Nah, ini kan kita sudah lihat. Most of the flowers have a petal length of 5. Berarti jawabannya benar, karena kan sudah memenuhi aspeknya. Oke, sekarang yang aspek 4. Possible answer using the table shown. Jadi ada 2 kemungkinan jawaban. Coba kita lihat di solutionnya. Kalau di solutionnya malah cuma 1. Nah, beda lagi kan? Kalau di sini jawabannya malah loh. Jadi nggak nyambung. Nah, kalau nggak ngerti pertanyaan dan jawabannya, ini bisa jadi ambigu. Penilaiannya bisa jadi salah. Nah, pertanyaannya yang dari aslinya seperti ini. Describe how you determine your answer to the previous question. Describe the calculations that you use. Do not show error code for this task. It will not be counted as an answer. Berarti ini lebih ke gimana sih cara kamu membuat jawaban untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini. Jadi, ini seharusnya tidak bisa mutlak jawabannya seperti ini, karena ini kan lebih ke pendapat ya. The biggest incremental change. Nah, kalau dilihat jawaban dia adalah determine the largest. Ini sama saja, harusnya ini sudah benar, tapi kita bisa nilai dari cara dia menjelaskan secara metafora, apakah cukup rinci dan detail atau enggak. Kalau menurut saya ini udah cukup, jadi ini bisa dapat nilai maksimal. Tapi pelajar lain belum tentu. Bisa aja pelajar lain kasih nilainya cuma 50%. Ya udahlah, terpotonglah nilai kita kalau kita dapat kayak gitu. Sekarang yang aspek 5. Kita lihat pertanyaannya di atas. Nah, ini sebenarnya hanya untuk melakukan perintah ini. Jadi, ini kan computer science, jadi saya harus mengetikkan sintaks ini di program.
Untuk yang nggak paham computer science, nggak paham programming, nggak apa-apa, abaikan aja. Tapi intinya adalah kita diharuskan melakukan instruksi ini di program. Dan kita lihat di jawabannya dari solusinya apa. Jawabannya seperti ini. Saya nggak akan bahas di program saya ya. Kita membahas sesuai di sini aja. Nah, dia juga seperti ini, sesuai sama di yang solution. Sekarang jawaban si studentnya apa? Ternyata dia tidak jawab, dia hanya kosongkan. Nah, run the following code, do not paste the... Ternyata dia hanya jalankan perintahnya. Respon programnya apa nggak ada, berarti dia salah di sini. Very poor. Saya jawab di sini, student didn't provide what our console return to him. Karena dia nggak sebutkan. Sekarang aspek nomor 6. The number. Harusnya kalau the number ini dalam angka, tapi jawabannya adalah instruksi di programnya. Nah, kita lihat di sini jawabannya. Nah, benar. Jawabannya dalam angka 150. Tapi ternyata jawabannya seperti ini. Jadi ini jawabannya salah. Meskipun begitu, instruksinya adalah benar. Dia menggunakan DIM. Nah, ini nggak usah dipahami semua karena ini lebih ke programming. Berarti saya menilainya adalah, oh, penilaiannya hanya yes or no. Berarti saya nggak bisa kasih, seperti yang di sini kan pakai bintang. Kalau pakai bintang biasanya saya kasih 50%. Karena dia perintahnya instruksi benar. Lalu sekarang aspek 7. Cukup banyak ya, ada 14 mungkin, 15 aspek 7. Satu-satu deh, mungkin agak panjang videonya. Aspek 7-nya type of name, sepal. Nah, kita lihat jawaban dia itu tadi di sepal with with spacious. Nah, jawabannya di sini semua benar. Sesuai petunjuk di sini juga ini benar. Ini kan yang nomor 7. Berarti kita tinggal lihat ke bawah. Berarti ini semua benar, berarti excellent. Aspek 8. Nah, inti pertanyaannya adalah sebenarnya ini, find the frequency of the value 7. Ini memang agak panjang petunjuknya, tapi kita lihat di sini jawabannya apa. 24. Nah, ini jawabannya kan. Oke, sekarang kita lihat di sini 24. Oke, lalu saya lupa jadinya. Di jawaban pelajar ini adalah tidak dijawab. Padahal ditanyakan dalam jumlah numeriknya. Berarti jawaban dia salah di sini. Nah, ini ada dua jawaban lagi untuk nomor 10. Kita lihat dulu di sini kemungkinannya 10, 9,
Oh. Saya tadi menjawab di tempat yang salah. Maaf. Saya perbaiki dulu. Ini masih bisa dirubah, jadi kalau kita salah melakukan penilaian, kita bisa nilai ulang sampai tanggal course yang aktifnya ini tutup. Misalkan ini kan saya aktif sekarang ini 6 Juli waktu saya rekam video ini, dan ini aktif sampai hari Kamis. Kamis itu adalah tanggal 9 Juli. Berarti sampai tanggal 9 Juli ini masih bisa saya revisi lagi. Bisa saya rubah lagi. Jadi kita bisa periksa lagi. Nah, ini kita jawab dulu yang pertanyaan ke-9-nya, jawaban ke-9-nya sudah benar atau belum. Nah, dia lagi-lagi di sini dalam bentuk komennya. Nah, seharusnya dalam bentuk angka. Oke, sekarang yang nomor 10. Possible answer-nya ini. Sedangkan jawabannya dia adalah oke, berarti jawaban dia benar kalau mengikuti yang Unit 2 Solutions. Sedangkan yang di sini, oke, jawaban dia benar. Sekarang yang nomor 11. Kalau di Unit 2 Solution, jawabannya adalah angka, berupa numerik 3, yang nomor 11 ini. Sedangkan jawabannya dari si peers saya ini adalah berupa rumus kalkulasi. Nah, ini berarti dia tidak tepat, nomor 11. Lalu pertanyaannya apa yang nomor 11 ini? Ternyata dalam angka lagi yang diharapkan. Jadi jawabannya salah. Aspek 12. Nah, ini aspek 12 ini. How many flowers in sample? Jawabannya masih dalam berupa sintaks programnya dan rumusnya, sedangkan yang diminta adalah angka lagi, nomor 12146. Di sini kita harus teliti, kadangkala instruksinya itu kurang jelas. Kalau di sini kan masih jelas ya. How many flower, berarti ini kan memang dalam angka, tapi ada kadangkalanya kita dapat pertanyaan di tugas yang nggak jelas. Sebenarnya mau dijawabnya itu berupa apa sih? Berupa rumusnya atau angkanya? Bagaimana misalkan cara ngitungnya? Kita jawab kalau ditanya cara ngitungnya berarti rumusnya. Tapi ternyata kadangkala ada yang hasilnya berapa harus dinilai. Ini sering kali saya dapat nggak jelas kayak gini. Nah, nomor 12 ini berarti di jawabannya salah. Jawabannya berarti grade-nya 0. Aspek 13, aspek 13, details bar in the plot represent the mode. Nah, ini multiple choice. Kita lihat 13-nya, jawabannya adalah mode. Nah, ini jawabannya harus seperti ini di nomor 14-nya. Ternyata penilaiannya pakai bintang lagi. Berarti kita lihat di nomor 14. Lagi-lagi tidak dijawab. Dia hanya menampilkan instruksinya. Berarti ini sudah salah.
Sekarang beralih ke aspek 15, aspek 15. Explain two things about the table that you create for the previous task. Explain two things, dua hal mengenai table tersebut yang kamu buat untuk tugas sebelumnya. Oke, ini pertanyaan aslinya. Sebenarnya ada kayak gini, why did the frequency table, why is the meaning of the number in the second row? Tapi ternyata tidak dijawab. Bukan tidak dijawab, tapi jawabannya tidak ke tepat sasaran. Tapi masih masuk akal kalau menurut penilaian saya, karena, ini dia. Kita lihat lagi, ini jawabannya beda antara yang di unit to solution dengan jawaban yang ada di portalnya. Kalau peersnya kita nggak ngerti, mereka bingung, bisa jadi mereka bikin salah. Padahal ada dua versi jawaban. Kalau salah satu dari dua jawaban itu benar, ya berarti benar. Nah, kita lihat ini sekarang jawabannya, saya copy biar gampang membacanya. Nah, sebenarnya intinya yang ini menurut saya sama dengan jawaban pertama. Ini sama dengan jawaban kedua, hanya saja si pelajar ini menyimboliskan flowers dengan words. Ini kurang tepat, harusnya dia menggunakan flowers. Jadi menurut saya poin pertamanya dia masih dapat 5, tapi karena di sini hanya salah simboliknya saja, how many times the word repeat. Kayak saya beri penilaian ini 3. Nah, ini yang kolom terakhir, overall feedback. Ini lebih ke penilaian kita secara subjektif. Kita mau kasih semangat atau apa, boleh, tapi ini harus diisi. Saya nggak ngerti kenapa, sebenarnya ya nggak perlu sih. Tapi ini juga bisa penjelasan. Biasanya saya kalau misalkan nilainya jelek, saya bilang maaf untuk nilainya kurang memuaskan. Ya, ngarang bebas lah, terserah mau apa. Yang pasti ini lebih ke pesan yang positif, bukan yang negatif. Jadi, kenapa nilainya gimana, boleh dijelasin di sini, tapi boleh juga dijelaskan dari assessment yang atas ini. Saya langsung save and show next. Ini berarti kita menilai yang kedua dan ketiga. Kalau save and close, berarti kita tutup dulu, simpen yang ini. Yang untuk kedua dan ketiga yang harus di-assess, bisa kita kerjakan lain waktu lagi. Kalau save and continue editing, berarti kita hanya nyimpan. Kita balik ke halaman ini lagi. Saya mau save and close aja, karena saya mau langsung tutup video ini juga. Nah, yang sudah kita assess tadi, dia akan berubah statusnya, tombolnya jadi reassess. Seperti saya bilang tadi, jadi kita bisa nilai ulang kalau memang kita salah memberikan penilaian. Kalau kita mau lihat nilainya dia jadi berapa dari hasil penilaian kita klik di sini, di title-nya. Biasanya dia akan keluar bahwa nilainya adalah, kita lihat ke bawah. Nah, ini nilai-nilainya.
Nah ini, sorry. Grade-nya jadinya nilainya 43 of 90. Jadi karena tadi banyak yang dia tidak tepat, jadi nilainya memang kurang bagus. Ini artinya nilai dia kalau setengahnya aja kan 50, berarti 45. Ini tidak mencapai 50. Ya, sangat disayangkan. Bukan saya mau menilai jelek, karena memang seperti itu tadi jawabannya. Kalau saya di sini tidak jujur, saya buat nilainya betul semua, saya kerja sama pelajar yang lain, saya curang, kan penilaian saya ini dinilai kembali oleh instrukturnya. Nanti bisa jadi nilai saya yang jelek atau saya malah kena warning atau bisa dianulir untuk course-nya ini. Jadi kamu harus benar-benar jujur untuk memberikan penilaian yang di sini. Oke, ini saya tutup. Berarti sudah terlihat ya seperti apa asesmen dari pelajaran. Oh, kayak gini deh. Saya buka satu lagi yang untuk asesmennya juga. Nah, ini di discussion forum unit 1. Nah, ini ada jawaban-jawaban. Ini contoh aja. Nah, ini kan pertanyaan dari dosennya, instrukturnya. Biasanya setelah kita menjawab, di bagian bawah jawaban kita, contoh ini jawabannya Victor Nuangpa. Mungkin seperti itu ya bacaannya. Ini orang Afrika, saya kurang gitu paham namanya gimana. Biasanya di bagian bawah sini, di sebelahnya permaling, show parent, atau di sisi kiri, dia ada pilihan. Kita bisa kasih nilai. Kalau kita sudah jawab forum diskusi ini, baru kita bisa kasih nilai ke pelajar yang lain. Nah, inilah yang saya bilang salah satu yang lain dari peer assessment. Jadi, kalau penilaian dari mahasiswa lain kita kurang bagus, di discussion assignment ini kita nilainya jadi jelek lagi. Tapi kalau mereka nilainya bagus di sini, kita nilainya juga terbantu. Karena misalkan mereka kasih kita nilai 10, ya tertolonglah jadinya. Kalau mereka ngasih nilainya hanya 60, padahal jawaban kita sudah bagus, sudah memuaskan. Ada referensi, sesuai textbook dan lain-lain, mengikuti semua instruksinya, semua pertanyaan dijawab, nilai kita jadi kecil. Dan di sini, instruktur ikut campurnya adalah dengan cara dia memberikan nilai juga, bukan dengan mengubah nilai yang diberikan oleh mahasiswa atau pelajar lain. Jadi kalau misalkan kita dapat nilai 2 penilaian dari pelajar lain, misalkan 70 dan 70 kan totalnya 140. Average-nya berarti nilai kita hanya 70. Padahal harusnya nilai kita bisa mencapai 100. Di sini instruktur bisa kasih kita nilai 100, jadi ada 3 penilaian 70, 70 dan 100, total 240. Dibagi 3 jadinya nilainya 80. Nah, cara instruktur intervensi seperti itu untuk memperbaiki nilai kita. Tapi kalau ada satu yang ngasih nilainya, contoh nggak sengaja kepencet kita dikasih nilai 10, terus pelajar kedua ngasih kita nilai 80. Instrukturnya perbaiki nilai kita kasih 110, tambah 80, tambah 100. Itu kan berarti 10, 80, 100, berarti 190. 190 bagi 3, itu artinya nilai kita hanya 63. Padahal dia salah pencet. Jadinya nilainya cuma 63 deh, gara-gara mereka salah pencet atau salah menilai. Biasanya kita bisa komplain sama instrukturnya, kalau instrukturnya mau ya. Kalau 10 kayak gitu, itu kan keterlaluan, nggak wajar, biasanya mereka masih mau intervensi. Tapi kalau nilainya 60-70, biasanya instrukturnya belum tentu mau intervensi. Kalau nilainya hanya 10, instrukturnya ini tidak intervensi dengan cara mengubah nilai yang dari pelajar lain, tapi dia menghubungi si pelajar yang memberi kita nilai hanya 10. Dia tanya, kenapa kamu kasih nilai terlalu kecil? Harusnya nilai dia kan nggak sejelek itu. Nah, si instruktur inilah yang merequest ke si pelajar yang memberi kita nilai 10 untuk merevisi nilainya. Biasanya sih seperti itu. Oke, sekian mungkin ya, ada lagi gak ya kira-kira yang mau dibahas. Kalau ada yang mau ditanya, silakan tanya aja deh ya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Saya tutup dulu untuk yang di video ini.